Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Indra BA. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik like, komen dan share video ini. Oke, spesial perdana kali ini saya membuat podcast. Dan podcast pertama kali ini itu didatangkan oleh salah satu narasumber yang sangat profesional dan sudah banyak menginspirasi anak muda bagaimana caranya untuk semangat, untuk sukses. Biar tidak terlalu lama, mari kita langsung panggilkan, yaitu Alvin Khairon, sarjana ilmu komunikasi. Kasih tepuk tangan dulu biar masuk. Wah, kok gelap studionya nih? Gelap. Buka dulu bos, buka dulu. Siap. Sekarang tungguin ya. Wis, kegantengannya udah 100% ya. Dengan yang maksimal. Wis. Asik. Gimana boy, punya kabar? Alhamdulillah, I'm fine. Pintar bahasa Inggris juga sekarang. Tidak pinter sih, cuma sekarang tinggal di mana? now I am stay in Islamic Boarding House An-Nur. Masih di pesantren ya? Masih di pesantren karena perjalanan saya meniti karir dari tahun 2011 hingga 2020 mau berakhir, saya masih di pesantren. Wah, jadi apa perjuangannya dalam prosesnya itu tidak lepas dari pesantren ya? Tidak lepas dari pesantren karena bagi saya tinggal di pesantren adalah suatu anugerah dan keberkahan tersendiri. Wih, hebat ya. Jadi bisa teman-teman ini walaupun dari lulusan pesantren atau yang masih ada di pesantren jangan pernah apa ya namanya? Berkecil hati. Berkecil hati ya? Karena sejatinya bagi saya santri bisa segalanya dan santri tidak hanya bisa baca kitab tahlilan ataupun jadi imam. Hanya jadi imam. Bisa jadi imam dan kamu jadi makmumnya. Kamu siapa dulu nih? Ya siapa? Kamu yang di sana ya saya maksud. Kemarin sudah saya kontak. Semoga bisa menonton video ini. Nah, sekarang kegiatannya apa aja? Kegiatan saya sejauh ini sebagai pengisi acara dari berbagai event, pemandu acara, kemudian motivator yang pernah dipercaya untuk mengisi lembaga, organisasi maupun komunitas. Itu acaranya seperti apa? Acaranya banyak, bro. Di antaranya kemarin ada sosialisasi tentang SLRT di Kabupaten Sidoarjo. Saya dipercaya sebagai narasumber, lebih tepatnya sebagai Motivator di Sidoarjo ya? itu tepat pada bulan November tanggal 11. Nah, pas kemarin tanggal 19 Desember saya menjadi narasumber di Grand Final karantina duta sekitar Sekolah Tinggi Ilmu Agama Al-Ibrahim Galis Bangkalan. Udah mengisi acara mana ya di tempat-tempat acara walaupun di acara yang profesional dan juga ada di acara-acara kampung juga. Ya benar, that's right. Karena yang acara kampung juga ada ya. Mengingat kemarin saya dipercaya menjadi MC di Lampis Bangkalan. Ya. Itu tempat yang bisa dikatakan kampung, jauh dari perkotaan. Sehingga acara dari berbagai lini, acara di kota, desa maupun yang lingkup provinsi. Jadi apa sih motivasinya? Motivasi dari saya. Ya. Motivasinya banyak. Antara lain saya ingin terus belajar. Saya ingin terus untuk meningkatkan kualitas diri dan juga ingin memperbaiki nominal. Udah full rekeningnya udah full. Full system.
Ya kalau dibilang ya enggak juga. Yang penting saya tetap akan berjuang sehingga bisa membantu orang tua, bisa beli apa yang saya mau dengan uang sendiri, dan untuk tabungan pernikahan. Karena sejatinya laki-laki itu harus gimana? Ya sejatinya orang pria ya atau laki-laki bagi saya adalah kita harus bisa menunjukkan kita itu lelaki yang bekerja keras, tidak mudah menyerah terhadap keadaan, dan selalu membuktikan bahwa kita tidak pernah diam untuk hal-hal baik, sehingga kita bisa memperbaiki rekening dan mendapatkan wanita yang glowing. Jadi walaupun teman-teman ya itu mohon maaf gak good looking, intinya harus good rekening. Minimal Minimal ya. minimal harus good rekening, karena kalau sudah gak good looking kemudian tidak good rekening, apa dia bisa mendapatkan wanita yang glowing? Tapi yang ingin saya luruskan dan tegaskan ya, wanita glowing di sini bukan berarti wanita yang cerah dari segi face atau muka gitu kan ya. Tapi glowing yang dimaksud adalah wanita yang bisa menjaga glowing kan ya, etikanya baik, kemudian juga berilmu, lebih mendapatkan wanita yang memang keturunan. Ini selanjutnya mau langsung ke jenjang yang pernikahan serius atau gimana ini? Wah. Kok pembahasannya ini masuk ke pernikahan terus ini? Awas jangan-jangan motivator kali ini mau nikah guys. Ya kalau mau nikah pasti ya teman-teman pemuda-pemudi di seluruh Nusantara, khususnya subscriber dari Indra B. Berbicara nikah pasti ada target. Cuma sejauh ini saya masih belum ada. Kapan harus? Yang jelas saya akan terus berjuang, akan terus bergerak untuk bisa memantaskan diri bahwa saya layak. Untuk event yang akan datang ini ya Pak? Event yang akan datang paling dekat. Iya paling dekat. Sekarang jam berapa nih? Jam 1 lebih. Bila? Lebih insya Allah nanti pukul 19 saya sudah di Surabaya dan menghadiri salah satu dari Pavilion Winsa Speaking saat performa. Wah ini founder dari UPS ya? Benar, that's right. Itu gimana sih acaranya biasanya? Acara untuk malam ini karena memang angkatan dan Delion yang hingga detik ini belum di launching, tapi semangatnya sudah melebihi orang-orang yang sudah dilakukan. Seperti dari beberapa event kemarin mereka mengusulkan konsultasi, pernah rapat bersama, dan tepat pada tadi malam mereka mengundang saya untuk hadir di acara mereka. Dan mengingat ya sekarang kuliah atau kampus itu belum belum seperti biasa, masih online. Masya Allah. Nah kan itu salah satu dari komunitas yang diadakan di kampus di Winsa kan. Nah gimana sih strateginya di keadaan pandemi ini untuk mengaktifkan terus program dari UP, sedangkan ya kampus sekarang libur. Gimana untuk mengaktifkan suatu organisasi khususnya UPS? Kita sebagai internal dalam harus bisa memberikan banyak atau kader. Artinya apa? Di era yang serba digital ini kita kuliah hanya online, di rumah saja, tapi hal itu tidak menutup ruang bagi kita untuk bisa merealisasikan program demi program dan bisa sama lain. Kemarin kurang lebih 3 minggu terakhir kita sudah mengadakan meet perdana untuk angkatan 4.
bertemu dengan pengurus, pembina, dan juga penasehat member UPS 4. Dan yang saya pahami mereka senang banget bisa bertemu orang banyak, bahkan mereka yang berkuliah selama 1 tahun kurang lebih, mereka bertemu pada saat. Selain itu, the next ini UPS akan banyak memberikan kegiatan yang sangat menarik untuk diikuti oleh generasi muda, khususnya member UPS. Untuk member dari UPS itu sendiri kira-kira sudah berapa? Kalau kira-kira ya, yang saya hitung kurang lebih ada 400 400 ya. 400 member, dan sudah banyak juga yang sudah lulus, yang sudah sempro, bahkan sebentar lagi ada yang. Sehingga alumni UPS itu banyak yang menjadi sarjana berkualitas dan bekerja layak. Jadi salah satu visi dan misinya UPS itu biar lulusan dari UINSA itu gak ya, gak cuma jadi lulusan yang biasa, tapi punya skill yang berbeda. Gimana sih UPS itu? Ya tentunya UPS dikemas dengan sesuatu konsepan yang menarik dan tentu beda dengan organisasi lain. Sehingga hingga detik ini pun banyak alumni UPS yang sudah menjadi sarjana dan bekerja di tempat yang banyak oleh generasi muda atau sarjana. Nah, kayaknya sekarang bukan cuman fokus di bukan fokus di motivator, tapi juga fokus di YouTube ya. Fokus di YouTube. Kalau saya pribadi mengatakan saya punya YouTube subscriber 1,34. Nanti teman-teman jangan lupa subscribe di bawah. Subscribe. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, saya sebagai orang yang punya YouTube masih belum menginginkan kalau saya dikatakan YouTuber. Belum. Tapi kalau untuk persyaratan beberapa hal insya Allah. Tapi di sisi lain ada juga yang masih belum saya gapai, karena memang saya tidak fokus di YouTube, saya fokus di berbagai kegiatan lain, fungsi motivator, juga young trainer. Jadi sudah terjadwal semuanya ya. Sudah terjadwal karena memang ada jabatan yang mengusulkan diri tanpa disuruh jadi. Tidak banyak yang menjadi viral. Tapi ya cewek, jadi kalau misalkan terlalu diumbar juga gak enak. Asik. Ngomong-ngomong, pernah nggak punya perasaan pas sekolah atau pas pesantren itu mikir apa bisa ini bisa menjadi motivator? Nah, itu pernah nggak punya pemikiran Semasa di pesantren di sekolah gitu? kalau di pesantren terus terang saya belum pernah pikiran akan menjadi motivator, MC maupun trainer. Jangankan sekolah, ketika saya semester 1 2, 1 hingga 2 itu juga belum ada pikiran hingga ke titik ini. Itu kenapa kok punya pemikiran untuk masuk ke public speaking lah, artinya mau belajar public speaking? Itu termotivasi dari mana? Termotivasinya dengan banyak hal. Salah satunya pada saat dulu saya merasa bahwa orang kalau tidak berani berpikir, dia tidak akan dikenal, dia tidak akan mudah untuk memberikan pendapat. Sehingga dari situ saya mulai berpikir, saya harus belajar, saya harus praktekkan, saya harus. Salah satunya itu. Di sisi lain saya juga punya cita, apa yang saya pelajari harus saya amalkan kepada orang lain. Dan bagaimana cara mengamalkan?
tentu menggunakan skill public. Terus kok bisa itu ada pemikiran juga untuk membuka di kampus UINSA untuk membuka komunitas public speaking? Berangkat dari keluh kesah teman-teman sekitar, banyak yang minta saya bimbing. Jadi Permintaan, yang pertama permintaan, yang kedua memang keinginan. Sehingga saya bilang kepada teman-teman, oke, Dek, nanti kalau saya lengser dari 3 kepengurusan di UIN, saya akan perjuangkan untuk memberikan wadah untuk mahasiswa UIN dari Surabaya mempelajari ilmu public speaking. Kira-kira kedepannya ini apakah terus kamu yang menjadi gerak untuk UPS, apa nantinya akan dibentuk lagi untuk biar teman-teman itu bisa mandiri lah? Tuh. Kalau sejauh ini udah 1 periode, UPS sudah bukan saya yang menentukan geraknya, Ya. tapi sudah dari teman-teman pengurus. Saya hanya menjadi advisor atau penasihat. Jadi yang membuat program kerja, yang menjalankan informasi atau publikasi itu sudah pengurus. Saya sudah tidak begitu sibuk di dunia. Tapi kalau ada permasalahan, ada sesuatu yang harus dipertimbangkan, mereka sering hubungi. Seperti contoh di tempat mereka masih konsultasi karena hubungannya masih tetap antara penasehat, pembina dan juga pengurus termasuk UPS bakal tetap jalan. bakal tetap jalan. Bahkan saya yakin semakin tahun semakin lama UPS sudah mempunyai banyak kader-kader yang sukses di tempat masing-masing. Dan selain menjadi motivator dan menjadi master seremoni, apakah ada juga Untuk bekerja saya ingin trainer, pembicara di berbagai tempat di pemerintahan. Sehingga saya memang sebenarnya memberikan edukasi dan motivasi kepada banyak orang-orang hebat di luar sana. jadi ada punya pemikiran untuk bekerja di salah satu perusahaan atau bekerja atau menjadi apalah atau menjadi salah satu guru gitu. Sejauh ini saya tidak ada pemikiran seperti itu. Yang jelas saya ingin memberikan apa yang saya bisa kepada banyak orang. Jadi bagaimana caranya membuka lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih kepada saudara Alvin Khairon, sarjana ilmu komunikasi. Sebenarnya banyak titelnya guys. Jadi kalau saya sebutin sampai maghrib. Ya, kita katakan sebenarnya penting ya. Ya tergantung kita menilai dari person. Jadi nanti teman-teman bisa kepoin Instagramnya. Saya akan kasih di linknya di deskripsi ya. Terima kasih Boy Alvin. Oke, boy. Itu Akbar. Dan nanti juga YouTube-nya saya kasih linknya juga. Oke. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau hadir untuk mengisi podcast pertama atau perdana yang insya Allah ini adalah awal dari sebuah kesuksesan. Amin. Karena saya didatengin bukan orang yang biasa, orang yang sudah sukses, insya Allah akan terduplikasi dari sukses. Oke, terima kasih ya. Oke. Terakhir dari saya ucapkan
Jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe di bawah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.